untuk menyatakan berhenti. Pembangunan manusianya, supaya kita memanfaatkan OTSUS atau kebijakan pemerintah pusat apapun bentuk atau namanya untuk aplikatif cocok untuk memajukan Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, otonomi khusus Papua telah berjalan lebih dari 2 dekade sejak diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan akhirnya diperbarui lagi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Instrumen kebijakan ini dirancang sebagai afirmasi fiskal, politik dan sosial untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua, memperkuat pelayanan dasar serta mengurangi ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung lama. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS ini menunjukkan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Papua memang meningkat dari tahun ke tahun, tapi masih harus didorong untuk setara dengan provinsi lain. Nah, yang ingin kita ketahui dari episode hari ini adalah bagaimana sih OTSUS ini benar-benar berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Papua. Untuk mendiskusikan terkait hal ini telah hadir bersama kami, sudah ada Kakak Jose. Terima kasih Kakak sudah mau bergabung dengan kami hari ini. Dengan senang hati, terima kasih. Terima kasih. Baik, Kakak, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, kan seperti yang tadi saya sudah katakan, lebih dari 2 dekade ini OTSUS kan sudah berjalan. Nah, yang Kakak lihat, apa perubahan yang paling signifikan terkait pembangunan di Papua gitu, di mana salah satunya ya ini adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, Kakak. Gimana, Kakak? OTSUS itu dia lahir dari 100 orang Papua datang dan ngobrol tentang kondisi Papua dan rencana mereka ke depan dan semacam bargain politik, dan kemudian Profesor Rias Rashid kasih opsi, ini yang bagus nih, otonomi aja lah, coba dulu gitu. Dan saya sebagai seorang akademisi, pemikir, peneliti, aktivis pendidikan, saya merasa opsi apapun untuk Papua harus dicoba. Termasuk apa yang dilakukan lebih dari 20 tahun yang lalu terkait dengan upaya untuk Papua lebih bagus ke depan. Hanya kalau kita bilang OTSUS, otonomi khusus, itu selalu yang muncul di pikiran semua orang adalah dana OTSUS. Padahal di kata otonomi khusus itu sama sekali nggak ada dananya, maknanya nggak, makna uang, dana itu tidak ada dalam kata tersebut. Otonomi khusus itu regulasi, itu sistem. Uang dibutuhkan untuk menjalankan sistem tersebut, supaya apa yang diatur, dikelola oleh sistem namanya OTSUS itu bisa berdampak. Sayangnya dana digulirkan, bahkan digelontorkan, tapi sistemnya sampai hari ini tidak jelas. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 kemudian diperbarui. Itu hanya payung hukum yang bersifat besar, tapi breakdown laws-nya nggak ada, kaidah atau turunan hukumnya tidak jelas, perdasus dan perdasinya yang diatur di daerah itu tidak kunjung disahkan, atau dia tidak mengakomodir semua hal, termasuk yang paling dibutuhkan dalam pembangunan Papua, yaitu sumber daya manusianya, perempuan Papua, perlindungan anak, dan lain-lain. Sehingga 20 tahun berlalu sejak OTSUS pertama, dan ada perubahan, ada kemajuan pasti, kita tidak memungkiri itu. Tapi apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Saya bisa bilang jauh panggang dari api. Harusnya dengan dana yang secara data dibuka sekian T dan lain-lain,
wah ini harusnya jadi sesuatu banget, tapi Iya. yang terjadi justru masih jauh. Pertanyaannya adalah kenapa gitu. Iya. Kenapa itu terjadi? Saya mungkin mau buat analoginya seperti ini ada mobil tangki air bersih datang di depan rumah, terus dia mau menyalurkan air ke dalam rumah, tapi instalasi plumbingnya belum ada. Jadi hanya ditampung di ember, di bak yang kecil. Ya. Jadi airnya tuh dia cecer kemana-mana. Kemudian air yang lain nggak tahu kemana. Sistemnya tidak dibangun di dalam rumah, Ya. sehingga masyarakatnya masih mengeluh. Kami juga masih dehidrasi nih, belum mandi nih, masih bau dan lain-lain. Uangnya ada mungkin, tapi regulasi yang mengatur semua hal itu, saya sebagai akademisi merasa ini pasti perlu dikaji ulang sehingga diperbaiki lagi regulasi dan sistem. Berarti regulasi turunannya gitu ya, Kakak. Ya, Perdasus dan untuk Perdasinya. mengelola itu. Peraturan dari daerah provinsi dan peraturan daerah khusus. Oke. Berarti Kakak kalau yang Kakak lihat gitu ya sampai hari ini, peta persebaran pembangunan di Papua itu gimana selama beberapa tahun? Ada peningkatan atau ya itu masih jauh lah gitu, Kakak? Ya, Papua sekarang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, apalagi daerah otonomi baru, kabupaten yang tadinya dia jauh dari provinsi induk, yaitu provinsi Papua, sekarang udah jadi ibu kota seperti Merauke, Wamena, Nabire, dan Sorong. Sehingga ibu kotanya dibangun kompleks kantor gubernur, kemudian MRP, DPR provinsi, dan karena pusatnya di situ ya bisnis meningkat ya. Ya, oke. Itu bagus. Hanya di daerah tertentu yang rawan konflik atau yang aksesnya hanya menggunakan pesawat, tantangan yang baru muncul. Betul. Tapi lebih dari pembangunan fisik sebenarnya, kenapa pembangunan terhambat di Papua? Karena masyarakatnya kebanyakan belum siap untuk menyambut perubahan yang terjadi, untuk menyambut rezeki yang datang. Sehingga misalnya ada daerah otonomi baru, masyarakatnya mungkin 100% atau hampir 100% mayoritas menjadi ASN. Oke. Tapi kan space kue ASN itu terbatas. Betul. Padahal rezekinya di kota tersebut, di daerah yang kemudian jadi ibu kota itu, dia lebih banyak bukan dari gaji pegawai, ASN, tapi dari pasar, dari bisnis yang berkembang karena kabupaten kemudian sekarang jadi ibu kota provinsi nih. Siapa yang mendapat manfaat dari kue itu, dari rezeki itu, dari berkat itu? Orang-orang yang bukan penduduk lokal. Jadi masyarakat Papua tidak banyak berubah karena dia gitu-gitu aja kehidupannya. Sekarang dia bedanya pakai baju keki, ada SK, ada NIP, tapi SK-nya dia titipkan di bank puluhan tahun ke depan, uangnya dia ambil di muka sebagai kredit gaji, dan ya dia harus mengangsur potong gaji dan lain-lain. Masalahnya tidak beres-beres. Jadi muter aja di situ. Di situ. Maka pendekatan pembangunan manusia Papua itu harus jadi isu yang dibahas terus-menerus. Itu kegiatan saya di Jayapura, dan sekarang saya keliling ke kota-kota studi mahasiswa Papua untuk buka cara berpikir. Kamu belajar, ini harus jadi fokus kamu nih, pembangunan manusianya, supaya kita memanfaatkan OTSUS atau kebijakan pemerintah pusat apapun bentuk atau namanya untuk aplikatif, cocok untuk memajukan Papua gitu. Termasuk pendidikan dan kesehatan bagaimana, Kakak? Iya, karena semuanya dia tidak diatur secara spesifik di dalam turunan Undang-Undang OTSUS. Maka ada kebingungan terjadi kan. Misalnya kesehatan, orang Papua datang ke rumah sakit umum misalnya milik pemerintah saat dana OTSUS itu masih di 1 atau 2 provinsi sebelum ada DOB. Dananya ada cukup untuk mengurus masyarakat Papua. Mereka datang nggak ada ID, nggak ngurus KTP atau kartu keluarga karena mungkin dia dari daerah yang jauh atau kurangnya kesadaran, dia tetap bisa dilayani hanya dengan marga.
Saya marganya Ohei, orang Jayapura. Oke. Nanti ada marga Wenda, ada marga Kurwaib. Kamu suka apa? Dicatat, oke. Marga kamu itulah jaminan untuk mengakses kesehatan. Nah sekarang waktu ada efisiensi dari Pak Purbaya, kemudian DOB sehingga dana otsus itu dia dibagi ke 6 provinsi. Aturannya jadi lebih ketat kan, harus ini harus itu. Betul. Orang Papuanya bingung. Tadinya saya datang tidak bawa apa-apa. Nggak bisa ibu, bapak, ini harus gini harus gini. Jadi ngamuk dia di UGD misalnya. Lalu muncul berita orang Papua nggak bisa diurus, orang Papua temperamental, orang Papua. Itu terjadi akibat tadi turunan hukum untuk otonomi khusus itu dia tidak setuju dibuat, sehingga tadinya peraturan daerahnya bikin sudah pakai marga saja dilayani. Setelah ada daerah otonomi baru, provinsi baru, aturan itu nggak lagi aplikatif dia. Iya. Lalu rumah sakit bilang kami kalau membantu masyarakat ini, terus dana kami waktu di apa nama APBD udah dipotong sekian nggak bisa lagi mengcover. BPJS juga kemudian memberikan informasi yang sama. Dokter-dokter di UGD pernah potong gaji terus karena membantu masyarakat kan. Jadi orang Papua nggak dilindungi oleh otsus itu. Itu masalahnya. Jadi sekali lagi ini bukan soal uang, ini soal regulasi yang nggak kunjung dibereskan. Berarti memang belum ada kan kakak? Ada atau tidak diaplikasikan atau memang belum ada? Ada beberapa ada untuk pembangunan majelis rakyat Papua, untuk pendidikan yang khusus untuk orang Papua dan lain-lain. Tapi nggak banyak dan beberapa hanya di rencana, belum disahkan sampai hari ini. Ini sekarang udah masuk otsus jilid 2 dan masalah nggak menunggu para pejabat untuk mendiskusikan itu. Masalah terjadi dan taruhannya nyawa orang Papua depopulasi hari-hari ini. Oke kakak. Nah kakak, ini ada satu hal yang menarik yang ingin saya tanyakan. Kenapa masih ada kesenjangan atau perbedaan ya terkait peningkatan indeks pembangunan manusia di Papua? Apakah ini ada keterkaitannya dengan jarak atau ada gangguan-gangguan tertentu gitu? Mungkin lebih spesifik pertanyaannya. Iya, jadi kan ini masih ada kesenjangan gitu ya. Mungkin ada yang pendidikannya sudah meningkat atau di wilayah lain belum ada. Nah ini tuh pengaruhnya dari mana kakak? Apakah karena jarak yang jauh dari kota ke kota atau ada gangguan lain? Untuk pendidikan? Untuk pendidikan misalnya? Ya, satu hal karena infrastruktur ya. Dia di daerah pedalaman, dia susah mengakses. Dan yang kedua itu juga tenaga pengajarnya. Karena tenaga pengajarnya itu ASN, PNS, dia distribusi tenaga pengajarnya diatur oleh secara birokratif. ASN lah yang ditugaskan. ASN-nya mungkin dia nggak nyaman tinggal di situ, dia bukan orang asli di desa itu, sehingga dia merasa tidak aman, dia merasa sepi atau apapun. Ya namanya ada dalam sistem di sekolah, tapi dia orangnya nggak hadir. Nggak ada. Itu menyebabkan sekolah dibangun, tapi guru atau tenaga pengajarnya kadang sangat kurang gitu. Berarti pengajarnya juga masih kurang, ya kakak? Harusnya tidak, karena Universitas Cendrawasih, Uncen sebagai kampus terbesar tertua di tengah Papua. Itu setiap tahun menghasilkan cukup banyak guru. Jadi ada banyak guru nganggur, sementara ada kebutuhan guru yang tinggi. Kenapa supply dan demand sama-sama tinggi, tidak terjadi transaksi? Ya, karena guru diatur distribusinya oleh secara birokrasi oleh pemerintah. Nah itu yang mungkin perlu diatur ulang sehingga guru bisa mengajar. Kalau boleh guru-guru lokal. Sebelum kemarin saya diundang untuk satu pelatihan namanya Yahukimo Cerdas. Itu program Pak Bupati dari Kabupaten Yaukimo di Provinsi Papua Pegunungan. Bagus. Dia merasa saya nggak mau pakai guru ASN. Dia nggak hadir di sekolah selalu gurunya tinggal di kota gitu. Jadi saya cari saja memang guru-guru yang niat untuk ngajar, yang mau ya gitu kakak. Diprioritaskan orang asli setempat. Lalu mereka dididik ya, ditingkatkan kemampuannya,
kapasitasnya dan lain-lain. Saya diminta datang untuk ngajar soal mencintai pelayanan sebagai guru. Yeah. Programnya 1 bulan mungkin lebih. Dan itu salah satu opsi yang bagus sekali itu untuk mengatasi ketersediaan guru di daerah sehingga lebih mendorong pendidikan di Papua lebih cepat maju mungkin. Oke, baik Kakak. Nah, ini pertanyaan saya yang selanjutnya ini mungkin bisa jadi akar atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang sebelumnya nih Kakak ya. Bagaimana kondisi atau situasi perempuan di Papua sendiri ya saat ini? Karena mungkin kita bisa setuju bahwa perempuan adalah tonggak dari sebuah rumah tangga itu sendiri gitu Kakak. Nah, ini bagaimana Kakak melihat terkait isu ini hari ini di Papua? Bicara tentang Papua itu seharusnya adalah bicara tentang perempuan Papua. Karena memang alam mengaturnya begitu. Ya. Tanah Papua atau kota atau daerah atau negeri itu kalau di dalam ilmu bahasa itu artikelnya feminin. Makanya ibu kota ya, bukan bapak kota. Jadi tanah Papua itu dia mama. Karena dia melahirkan kehidupan di atasnya kan. Nah, kalau tanahnya itu dia disamakan seperti seorang mama, berarti perlakuan kita terhadap seorang mama manusia, mama Papua, itu sama seperti perlakuan kita kepada tanah Papua. Nah, itu secara filosofis demikian. Yeah. Nah, sayangnya sampai hari ini kita berbicara di podcast ini, Mbak Naura, mama Papua itu adalah insan paling menderita di Papua. Dia korban untuk semua hal. Kenapa itu terjadi? Karena di Papua itu budayanya ya perempuan itu dia harus mengurus semuanya. Perempuan bertanggung jawab untuk semuanya. Waktu perempuan lahir itu dari keluarganya salah satu suku bilang ini hanya anakan pisang. Karena nanti dia diambil ditanam di tempat lain. Karena waktu menikah dia berganti marga kan? Iya, betul. Dia udah bukan lagi anak kita, dia anaknya orang gitu. Kita hanya besarkan saja. Anak laki-laki selalu lebih disayang, lebih dibanggakan daripada anak perempuan. Jadi bisa dibilang anak perempuan itu ya second class. Ya. Dia sudah didiskriminasi sejak lahir sebenarnya. Waktu anak perempuan lahir, bapaknya bilang, perempuan lagi. Loh kenapa? Iya. Jadi perlakuan terhadap perempuan itu menjadi sangat penting untuk dibahas saat budaya berbenturan dengan modernitas. Perempuan menjadi korban semakin menjadi korban. Semakin. Jadi saya termasuk yang sering berbicara tentang hal ini di publik di Papua waktu ngajar. Saya bilang kalau Papua mau maju ya bikin mama Papua maju dulu. Perempuan Papua dia harus cerdas, dia harus dikasihi, dia harus mandiri. Dia tidak jadi korban lagi karena dibayar mas kawin, jadi boleh ditonjok, boleh dianiaya dan lain-lain. Selama kita belum mencapai hal itu, kita susah membayangkan Papua yang lebih baik ke depan. Oke, tapi untuk saat ini Kakak, apakah mungkin persentase atau jumlah perempuan di Papua itu sudah mendapatkan pendidikan yang adil gitu, atau sebenarnya masih belum? Ya, masalah feminisme atau apapun istilahnya itu kan di mana-mana ya. Kan sistem itu kan dibangun oleh laki-laki, dikelola oleh laki-laki. Semua hal di dunia itu dia berbau male, berbau pria. Bahkan di negeri yang maju, calon presiden perempuan pun masih dianggap ngapain sih ya. Negeri sebesar Indonesia juga persentasenya untuk perempuan diberdayakan masih jauh. Apalagi Papua yang notabene budayanya mengatur sedemikian. Perempuan tuh ya dia yang memikul hasil bumi waktu jalan, dia mengurus semuanya. Khususnya di Papua itu yang paling memperhatikan buat saya adalah yang namanya perempuan itu selalu salah. Kan kalau kita nonton video anak muda kan suka ada konten kayak atau pameo kayak
laki-laki selalu salah gitu kan. Iya, iya. Laki-laki semua sama aja. Mhm. Papua beda. Papua tuh laki-laki selalu benar. Perempuan lah yang salah. Oke. Jadi kalau seorang istri anak-anaknya sakit, ya perempuan mama yang salah. Anaknya kecelakaan, mama yang salah. Di rumah nggak ada makanan, mama yang salah. Ya. Suaminya selingkuh, mamanya yang salah. Suaminya KDRT mukulin istrinya, Perempuan yang salah. perempuan juga yang salah. Dia nggak pernah benar gitu. Maka undang-undang KDRT itu dia tidak masuk kalau di Papua. Kan undang-undang KDRT itu baru bisa diaplikasikan ketika korban melapor kan. Iya. Nah, mama Papua nggak Nggak ada yang melapor. melapor. Iya. Dia lebih memilih untuk selamanya menderita atau mati diperlakukan demikian dan kemudian dikuburkan dengan terhormat, ditangisi semua orang daripada hidup terkutuk karena dia pergi meninggalkan suaminya, karena dia melapor suaminya sehingga ditahan. Oke. Dia menyelamatkan jiwanya tapi dia akan tidak sejahtera karena ini masyarakat sosial di mana Iya. saat kita ditolak dari komunitas menikmati, maka undang-undang KDRT untuk di Papua dia harus dimodifikasi sehingga cocok untuk diaplikasikan. Tapi sejauh ini ada tidak kakak, maksudnya misalkan kasus KDRT yang akhirnya memang bisa terselesaikan? Dalam perspektif apa dulu? Kalau ada perempuan Papua yang dia melapor kemudian suaminya ditahan, ada. Tapi dengan risiko tadi, konsekuensinya dia dikutuk oleh keluarga. Kurang ajar kamu, sudah kami bayar lunas, kamu berani memenjarakan suamimu ya, dasar tidak tahu diri. Ya lagi-lagi dia menjadi korban gitu. Jadi double dia Jadi bumerang lagi gitu ya? bumerang lagi. Kakak, oke. Lalu kalau tadi kan kita sudah berbicara terkait perempuan ya kakak ya. Iya. Ini mungkin berhubungan juga dengan situasi ekonomi di sana juga. Nah kalau menurut pandangan kakak Jose, ini strategi untuk meningkatkan ekonomi di Papua ini seperti apa? Ataukah ada mungkin strategi yang khusus gitu di Papua? Apakah ekonomi sosial atau seperti apa gitu? Iya benar yang Mbak Naura sebutkan. Sistem ekonomi yang dianut di tanah Papua oleh masyarakat Papua itu namanya SEA, SEA, Social Economy Approach. Oke. Itu paham ekonomi yang tidak ada dalam fakultas ekonomi bisnis dan nggak ada di teori Adam Smith, teori ekonomi modern. Ini paham ekonomi yang bertolak belakang dengan asas koperasi. Oke. Break even point dan lain sebagainya. Ini sistem ekonomi yang nggak bisa diukur pakai neraca laba rugi. Sistem ekonomi sosial itu kalau boleh saya jelaskan sedikit. Boleh kakak. Itu sebuah pendekatan ekonomi yang berbasis pada interaksi manusia, bukan pada barang sebagai komoditi dagang. Oke. Maksudnya gini, kalau suatu waktu Mbak Naura ke Papua, ada namanya pasar mama-mama Papua. Itu maksudnya pasar yang hanya dikelola oleh masyarakat lokal, mama-mama Papua. Di pasar itu, mama Papuanya nggak mau jualan di dalam gedung, maunya di luar. Oke, ya. Jadi pernah dibangun pasar di pusat kota Jayapura, namanya Pasar Mama Papua. Tapi konsepnya menurut saya kurang tepat karena dibuat 5 lantai. Tidak berdinding, jadi open space. Karena dirasa, kayaknya Mama Papua kalau jualan mau di tempat yang terbuka. Bukan open space, tempat terbuka yang jadi ukuran. Mereka berjualan di luar gedung, itu tujuannya supaya dia lebih mudah berinteraksi dengan pelanggan atau siapapun yang datang. Nah, kalau dibangun ke atas kan, dari atas ke bawah jauh banget kan? Iya, betul. Karena gini, transaksi dagang di pasar Mama Papua itu saya ke pasar untuk belanja itu tidak bisa langsung datang terus ini berapa ambil, itu nggak sopan. Saya mesti berinteraksi dengan penjualnya. Oke, iya. Jadi karena yang jualan itu biasa masih terhubung ke kerabat, ini mungkin emaknya siapa, ini tantenya siapa,
Dia bilang, halo tante, aduh lama sekali ya, gimana kabar? Iya, Ini teman saya gini-gini. Udah gitu baru ini saya mau ini kacang panjangnya sekian. Jadi interaksi dulu satu. Yang kedua, karena interaksi itu biasa pada pembeli akan membayar tidak sesuai harga. Satu ikat kacang panjang misalnya Rp10.000 Kota Jayapura, dia bayarnya uangnya Rp50.000. Ini mama saya ambil 2 ya. Terus mama bilang, oh 2 berarti kepada tidak usah sudah mama gitu. Jadi mama Papua itu dia tahu kalau dia mau berdagang dia nggak bisa dalam gedung. Dia harus di luar sehingga siapapun yang lewat bisa dia sapa, bisa. Iya, oke. Jadi ada sering kasus terjadi pengalaman seorang mama Papua hanya bawa 10 ikat sayur ke pasar, satu ikatnya itu dia jual Rp10.000. Jadi kalau habis terjual kan Rp100.000. Tapi dari rumah ke pasar itu ongkos ojeknya sendiri sekali jalan Rp50.000. Jadi kalau itu habis terjual dia kan ya bisa untuk transportasi kan, pulang pergi. Berarti dapat apa? Tapi kenyataannya dia bisa tiap hari jualan dan waktu pulang di dompetnya biasa ada beberapa uang merah, uang ratusan ribu. Terus dia bisa jadi tulang punggung keluarga. Gimana caranya ya, nggak cocok dengan prinsip ekonomi kan? Betul. Ini modalnya berapa, dijual berapa? Karena sistem tadi dia dapatnya bukan dari harga barangnya, melalui proses interaksi itu tadi yang membeli juga sistem sosial itu membuat saya nggak membayar barangnya loh, saya membayar kedekatan kita gitu. Iya. Kayak aduh mama makasih ya, kakak ini banyak sekali ya, sudah itu. Nah jadinya sayurnya nggak habis, hanya terjual misalnya 7 ikat, uangnya 300.000. Nah waktu ini saya jelaskan ke mahasiswa biasa kayak, wah iya bener ya, kayak gitu. Ibu saya kayak gitu. Atau yang dari luar Papua bingung, kok gitu ya? Nah hal ini di teori ini kemudian di Adelaide University sama profesor di sana dipakai untuk penelitian dan sekarang sedang dipresentasikan di banyak kampus di Asia Tenggara. Pakai video konten saya di media sosial, menjelaskan keunikan sistem ekonomi. Kenapa saya jelaskan ini panjang lebar, Mbak Naura? Karena kalau kita nggak memahami sistem ini, kita jadi bingung kenapa orang Papua kok dia nggak progres jadi pengusaha. Jadi pengusaha Papua biasa dia terbentur dengan regulasi yang nggak dia banget. Dia mesti ngatur duit, harus ada marginnya, kemudian kelola modal dan segala macam. Kebanyakan pengusaha, apalagi yang baru mula, itu dikasih proyek misalnya bangun MCK hanya sampai fondasi, karena duitnya habis untuk orang yang datang ke rumahnya gitu Waktu itu dapat uang pertama kali, dia susah menahan keinginan untuk sharing. Dan Papua itu sistemnya dia mesti sharing, mesti spending, mesti wasting. Dia susah membayangkan skema modal, profit, margin dan sebagainya. Nah, maka pendekatan ekonomi untuk Papua itu nggak bisa pakai pendekatan yang umum. Harus tadi undang-undang Otsus khususnya untuk bidang ekonomi itu mengcover hal ini sehingga ASN, karyawan, pengusaha, pedagang itu bisa menjadi dirinya sendiri sebagai masyarakat budaya, tapi juga dia nggak gerus sama modernitas, dia tetap bisa survive di zaman modern. Itu perlu kajian tertentu dan pengaplikasian. Iya betul Kakak Jose, saya juga jadi baru tahu ternyata ada ekonomi sosial itu yang belum pernah didengar. Tetapi berarti di sana masyarakat di sana bergantungnya pada untuk membangun proximity itu aja ya, selama berdagang terus akhirnya ada yang jual membeli seperti itu. Ya belakangan ini nggak lagi karena sistem itu dia kan terbentuk kan. Waktu pasar itu nggak eksklusif ke mau Papua, atau waktu tadi pendekatan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak pro kepada masyarakatnya, kayak bangunan pasar tadi, dia nggak bisa menjalankan sistem itu kan. Akhirnya dia merugi dan lain sebagainya. Jadi dia sekarang posisi Papua itu sedang struggle untuk survive. Maka perlu segera ada pembaharuan tentang
pendekatan yang sesuai untuk orang Papua dan Iya. budayanya. Kalau tidak, ya lama kelamaan nanti masalah akan terjadi selalu, muncul kecemburuan kan. Kenapa pedagang itu cepat maju ya? Kenapa? Ya karena dia mengatur ekonomi dengan cara yang diajarkan. Berbeda, iya. Dia nyari dagangannya itu dari produsen atau dari petani, jadi dia memotong kos tengkulak. Kemudian dikelola, dia tuh nggak suka boros dan lain-lain, sehingga dia dapat profit sesuai. Nah, Papua, kok saya baik sama orang, tapi kok saya tetap gini ya. Akhirnya dia nggak jualan. Umum banget di Papua tuh kios 6 bulan buka, kios tuh warung gitu, kelontong gitu yang kecil ya di rumah-rumah. 6 bulan buka, terus 3 tahun tutup. Dapat bantuan BRI lagi dari Baru bank buka misalnya, lagi. buka lagi 6 bulan, bertahun-tahun tutup lagi. Karena orang datang ke warungnya itu, dia ngasih gitu, beli satu dikasih, jangan 1, 2 aja. Uang saya untuk 1 gak apa-apa, karena kebaikan hatinya kan. Nah itu juga berhubungan dengan kebiasaan orang Papua yang karena buah-buahannya banyak, buruannya banyak, ikannya banyak, suka berbagi. Iya. Nah sistem suka berbagi ini harus diakomodir dalam sistem ekonomi yang Umum. khas dengan Betul. Papua. Nggak bisa pakai yang umum. Pakai umum ya dia kalah lagi, bentrok terus. Dia miskin lagi, dia merugi lagi, dia mikir kenapa ya. Di benturan budaya ini kalau berapa tahun yang lalu mungkin masih aman, tapi sekarang dalam kondisi ekonomi semakin sulit, orang Papua menderita, makin banyak orang yang miskin dan mengeluh, tingkat kejahatan meningkat dan lain sebagainya. Jadi hal ini perlu dibahas, dan terima kasih untuk podcast yang baik ini memberi kesempatan saya ceramah. Gak apa-apa, Tentang ini hal juga menjadi insight bagi saya juga sendiri dan juga teman-teman podcast yang akhirnya mengetahui sebenarnya situasi ekonomi di sana itu seperti apa. Tadi sudah banyak indikator juga ya kakak, seperti perempuan, anak-anak di sana, lalu dari ekonominya juga seperti apa. Nah kakak, ini mungkin kita agak beralih sedikit ya. Kalau menurut pandangan kakak Jose, bagaimana mungkin langkah yang harus dilakukan gitu ya, ini terkait generasi muda di Papua dalam meminimalisir keterlibatan generasi muda di Papua itu terkait tindakan kriminal atau separatisme gitu, dan mendorong mereka agar lebih fokus kepada pembangunan dan pendidikan di sana gitu. Kalau menurut kakak gimana? Teori saya adalah mencari kunci di dalam, memulai dari diri, memperbaiki semua itu cara kerjanya inside out, dari dalam keluar. Setiap individu itu harus menjadi pribadi yang terbangun dulu, dia kemudian membentuk lembaga namanya keluarga dengan kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah, menjadi imam untuk istri dan anaknya. Dia juga jadi guru. Rumah tangga yang kokoh ini membentuk lingkungan yang baik, yang kemudian menjadi sistem yang kokoh di kota atau kabupaten. Kemudian kota kabupaten menjadi provinsi yang maju, tanah Papua akan progres menuju prosperity. Jadi cara kerjanya dari dalam keluar. Kenapa itu saya sampaikan, Mbak Naura? Karena kenyataan yang terjadi selama ini adalah anak Papua menjadi korban dari rumah tangga yang tidak berjalan sesuai. Ketika ada pergeseran budaya, pria dan wanita bersama-sama tanpa menikah, dan itu melanggar adat di tanah Papua. Harus ada mas kawin dibayar atau mahar, harus ada perkawinan adat dan lain-lain. Itu belakangan ini tidak lagi terjadi. Lebih banyak orang tinggal bersama tidak menikah, atau angka kehamilan remaja cukup tinggi. Anak-anak yang lahir katakanlah 30 tahun terakhir ini itu adalah produk dari kondisi sosial dan budaya yang bentrok. Sehingga waktu dia lahir dan dia nggak tahu mamanya siapa sebenarnya. Dia punya perasaan yang kuat bahwa si kakak itu, yang dia panggil kakak itu adalah ibunya yang melahirkan dia, tapi dia disuruh manggilnya kakak, yang mama justru wanita tua ini gitu.
Karena waktu melahirkan mamanya masih terlalu muda sehingga harus kembali ke sekolah, sehingga untuk menyamarkan itu di komunitas dibilang ini anaknya keponakan atau apapun. Nah, anak ini dia nggak punya bapak, dia sendiri, dia selalu menjadi korban bully di rumah secara verbal. Waktu neneknya bilang, dasar anak haram, dasar kamu jadi beban keluarga, mamamu itu melahirkan kamu tidak diurus, malah membebankan saya gitu, kata neneknya kan. Anak ini bingung dan dia sakit hati, dan 7 tahun pertama saat alam bawah sadarnya itu harusnya diisi oleh semua hal yang membangun karakternya, yang dialami adalah caci maki, bullying dari orang yang dekat dengan dia, penganiayaan verbal, kadang penganiayaan fisik. Waktu dia mulai masuk sekolah, dia menjadi anak yang kemampuan intelektualnya sebenarnya bisa, bahkan cenderung cerdas, tapi alam pikirnya ditutupi oleh awan kelam emosi yang jadi karena dia jadi korban selama itu. Sehingga di sekolah dia mulai melihat cara untuk melampiaskan semua itu dengan menjadi anak yang rebel, berisik di kelas, pakai baju dikeluarin bajunya, kemudian dia nggak belajar, kerjain PR. Dia kemudian diusir dari kelas oleh gurunya, dan dia bergabung dengan teman senasib di sekolah itu, jadilah geng anak nakal. Yang nanti kalau besok nggak lulus, orang tuanya, omnya dan siapapun datang ngamuk sehingga dia harus diluluskan. Tiba-tiba udah lulus SMA kan, si anak usia 18 tahun ini dalam kondisi dia emosinya terbeban, tidak stabil, penuh sakit hati, terus dia juga nggak dapat akses pendidikan karena dia di sekolah nakal. Sekarang dia mau gimana bersaing dalam dunia tenaga kerjaan, kewirausahaan. Nah, itu yang terjadi di Papua selama ini. Jadi kalau ini tidak dibereskan dari dalam, dari rumah tangga, dana otsus mau seberapa banyak pun, kebijakan apapun diambil, kita hanya membangun bangunan yang kita rasa perlu lampu yang mahal, perlu cat yang anti air, panel segala macam, tapi pilar dan fondasi utama bangunannya rapuh, tidak kokoh, tidak solid, hanya menunggu waktu bangunan itu ambruk. Ini dimakan sendi-sendi, dimakan oleh kondisi sosial yang saya ceritakan tadi. Sangat memprihatinkan. Jadi bicara Papua, bicara perempuan dulu dibereskan, ekonominya disesuaikan dengan gayanya orang Papua sehingga dia bisa maju dan prosper. Kemudian pembangunan manusia Papua dimulai dari dalam rumah. Ini dilakukan Lee Kuan Yew selama puluhan tahun, membuat Singapura maju. Dia intervensi sampai ke dalam rumah, siapa menikah dan siapa anak diperhatikan negara dan semuanya. Kalau mau Papua maju sehingga dia bisa setara, dia nggak lagi cemburu, iri hati, dan kemudian anarkis terlibat gerakan separatis, kesejahteraannya dipikirkan dan lain-lain sehingga dia bisa ditaruh sejajar. Biarlah anak Papua dengan anak Jawa, anak Batak, Makassar bersaing. Kita bisa lihat nih, wah keren-keren semua menuju Papua yang maju tahun 2045 sesuai dengan Indonesia Emas. Oke kakak, jadi ya sebenarnya memang harus dimulai dari akarnya dulu, yaitu di rumah gitu, untuk membentuk kualitasnya ke depannya gitu ya kakak, sebenarnya kualitas manusianya. Oke, baik. Nah kakak, mungkin ini pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan ke kakak Jose. Gak terasa udah terakhir. Gak kerasa. Jadi kalau dari kakak Jose, apa sih indikator keberhasilan Otsus yang harus diprioritaskan hingga 2030? Regulasi tentu saja dibuat, perdasus-perdasi disahkan yang paling sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Orang Papua dilindungi, disupport semua hal sehingga dia merasa istimewa, karena memang Otsus itu kata kuncinya adalah keistimewaan. Kemudian pembangunan yang menggunakan dana otsus harus diprioritaskan di aspek-aspek yang menjadi fondasi dan pilar dari Papua. Pendidikan yang disesuaikan dengan gaya orang Papua. Betul. Materi pembelajarannya dengan gaya mereka, bahasa yang digunakan bahasa Melayu Papua, mungkin bahasa daerah. Kemudian kesehatan yang berpihak pada orang Papua sehingga
semua masyarakat Papua bisa dilayani. Betul. Dia nggak perlu memikir lagi harus ini, harus itu, harus ribet. Banyak seberapa. syaratnya. Banyak syaratnya. Jadi pendidikan, kesehatan, kemudian baru ekonomi itu menjadi hal-hal utama yang harusnya diakomodir secara spesial dalam ranah atau wadah otonomi khusus itu. Oke. Baik Kakak Jose. Ini juga menjadi edukasi dan juga pengetahuan bagi saya sendiri pribadi juga nih Kakak Jose akhirnya. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan ya tadi diskusi kita terkait kondisi Papua itu seperti apa. Mungkin mulai dari tadi penjelasan terkait Otsus, lalu kondisi perempuan dan anak di sana seperti apa yang memang seharusnya mungkin banyak yang belum melihat dari perspektif tersebut gitu ya Kakak Jose. Baik teman-teman, pembangunan Papua tidak cukup diukur dari panjang jalan yang dibangun, tetapi dari panjang harapan hidup dan lama sekolah yang meningkat di sana. Otsus adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal dan infrastruktur. Tantangan utamanya bukan hanya terkait alokasi anggaran, tetapi efektivitas distribusi dan juga tata kelola. Tetapi peningkatan indeks pembangunan manusia tentu harus menjadi parameter utama, sehingga bukan sekedar menjadi realisasi proyek fisik saja. Keberhasilan Otsus ini bisa diukur dari salah satu indikator utama, yaitu kualitas hidup masyarakatnya, terutama masyarakat Papua yang meningkat secara nyata dan berkelanjutan. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Terima kasih Kakak Jose. Hormat, makasih banget kesempatan. Menyatakan berhenti.